Jadi ini adalah video lanjutan dari video kemarin yang gue sempat compare singkat antara Samsung A07 dengan A06 5G. Karena di komen ada beberapa yang minta buat dibikinin full compare-nya, jadi di sini gue buatin deh. Oke, jadi selamat datang di channel WeTech IT dengan gue William. Jadi kali ini gue mau compare si Samsung Galaxy A06 5G dengan Samsung Galaxy A07. Sebelum mulai di sini gue mau info aja kalau A07 yang gue pakai di sini adalah varian 4/128 ya. Sebenarnya ini kurang fair ya. Dimana harusnya tuh yang dibandingin itu A07 dengan varian 6/128 karena harga antara kedua HP ini tuh mirip dengan varian tersebut. Tapi apa boleh buat, gue punyanya yang ini, jadi gue pakai ini aja. Harusnya sih masih cukup menggambarkan kemampuan si A07 lah. Paling ada sedikit perbedaan aja di bagian performa yang nanti kalian bisa lihat aja ya. Untuk desain keduanya mirip, mulai dari frame yang ada key island di bagian samping, terus port-portnya juga lengkap ya, ada 2 mikrofon, 1 speaker di bawah. Yang dari pendengaran gue tuh gue ngerasa A06 itu sedikit lebih baik dibandingin si A07. Karena A07 tuh dia suaranya cempreng lah. Kemudian punya audio jack dan keduanya sama-sama udah berating IP54. Kemudian ada perbedaan di bagian slot kartu ya. Di A07 dia tuh triple slot. Kalau A06 5G dia tipenya hybrid. Lanjut dari build quality-nya juga mirip-mirip, sama-sama pakai polikarbonat buat frame dan backdoor. Bedanya itu ada di bagian backdoor, karena A06 ini backdoornya tuh ada tekstur garis-garis dan finishingnya juga doff. Kalau A07 tuh dia nggak ada tekstur apa-apa, polosan aja gitu, dan finishingnya glossy. Kalau ini sih gue lebih suka A06, karena dia nggak gampang cemong kayak si A07. Untuk tombol-tombol udah sama-sama empuk, dan buat fingerprintnya juga udah sama-sama responsif kok. Kalau dari bobot, di atas spesifikasi sih A07 dia sedikit lebih ringan dan juga sedikit lebih tipis ya. Tapi waktu gua pegang keduanya secara langsung, ini gua merasa nggak ada perbedaan sih, sama-sama bongsor lah buat keduanya. Lanjut ke bagian layar, spesifikasi keduanya ini juga cukup mirip, sama-sama berukuran 6,7 inch, resolusinya di HD+, panelnya menggunakan BLS LCD, dan sama-sama udah 90 Hz buat refresh rate-nya. Bahkan bukan cuma speknya aja yang mirip, tapi sampai ketampilan luarnya tuh mirip ya, dimana masih pakai bezel yang tebel dan kamera depan dengan model water drop gini. Untuk kualitas layarnya sendiri, keduanya nggak ada masalah, warnanya nggak pucet, viewing angle-nya cukup luas, dan visibilitas di bawah matahari juga masih cukup kelihatan. Masih cukup oke lah dipakai buat nonton, scrolling, ngetik, sampai main game juga touch responnya gua nggak menemukan masalah. Paling kalau di samping-sampingin kayak begini, baru kelihatan tuh ada perbedaan di color temperature, dimana A06 5G ini dia layarnya lebih cold, jadi agak kebiruan, sedangkan kalau A07 tuh lebih ke warm, jadi agak kekuningan. Ya kalau nggak disamping-sampingin gini sih gue juga nggak bakalan nyadar. Intinya di bagian layar keduanya masih oke lah ya, masih cukup oke buat nampilin sesuatu dan juga dipakai buat scrolling juga udah cukup smooth. Lanjut ke bagian performa, untuk chipset yang digunakan di sini ada perbedaan. A07 dengan G99, A05 5G dengan Dimensity 6300. Kalau untuk storage-nya sama-sama 128 GB ya dengan UFS 2.2. Dan untuk RAM, A07 di sini gue pakai yang 4 GB, sedangkan A06 ini gue pakai yang 6 GB yang sama-sama LPDDR4X. Sepengalaman gue dengan kedua HP ini sih buat penggunaan harian, kayak pindah-pindah aplikasi, misal dari chattingan, kemudian buka TikTok, lalu buka IG, itu lebih lancar di A06 5G. Ini sih udah pasti karena perbedaan RAM yang gue pakai. A07 kalau gue pakai buat buka tutup aplikasi sebenarnya udah cukup lancar dan cukup responsif kok, asal bukan buat multitasking. Gue yakin kalau A07 yang dipakai adalah varian RAM 6 GB, itu bakalan ngasih pengalaman yang sama dengan A06 5G ini dalam penggunaan harian. Lanjut buat gaming, di sini gue cobain 3 game aja menggunakan WiFi dan main di ruangan ber-AC. Pertama di Mobile Legends, untuk settingan yang gue pakai adalah Ultra dengan FPS tertinggi 60 FPS. Keduanya sama-sama lancar lah buat main game ini, suhunya juga nggak panas. Kedua ada PUBG, untuk settingan gue pakai di smooth 60 FPS. Buat pengalaman mainnya, keduanya udah sanggup lah buat jalanin 60 fps. Tapi A06 itu tuh lebih enak dipakai, karena udah ada sensor gyro,
dimana buat gue pribadi itu sangat penting lah buat main game PUBG. Dan terakhir ada buat Genshin Impact, gue coba di lowest 60 fps, keduanya juga mirip-mirip secara performa, masih cukup oke, rata-ratanya masih di atas 30 fps, dan buat suhunya juga nggak terlalu panas, masih di 40 derajat. Di bagian performa, terutama buat buka tutup aplikasi dan gaming, gue bisa bilang kemampuan kedua HP ini mirip-mirip aja. Tapi A06 5G ini punya keunggulan lain di sisi koneksi, dimana udah mendukung konektivitas 5G. Jujur buat gue pribadi sih, ini bukan sesuatu yang spesial banget ya, karena di lokasi rumah gue pun sinyalnya masih 4G. Tapi tetaplah gue sebut ini sebagai kelebihan. Kemudian di bagian sensor-sensor, A06 punya sensor magnetik dan gyro, dimana ini berguna buat gue, karena gue sering pakai HP buat navigasi dengan Google Maps. Di A07 karena nggak punya sensor magnetik dan gyro, itu kurang akurat nih posisinya kalau gue pakai buat Google Maps. Jadi walaupun secara performa tadi gue bilang mirip-mirip aja antara kedua HP ini, kayak buat buka tutup aplikasi atau gaming tipis-tipis, tapi secara keseluruhan A06 tetap lebih unggul karena di bagian sensor-sensor ini. Terutama buat kalian nih yang butuh banget HP sebagai alat bantu navigasi buat kegiatan harian kalian. Next ke bagian kamera. Keduanya sama-sama punya kamera utama dengan resolusi 50 megapiksel, kamera depth 2 megapiksel, dan kamera depan 8 megapiksel. Buat kualitas fotonya ini cukup mirip, di kondisi terang udah cukup detail, paling ada perbedaan dari segi warna. Dimana A07 tuh lebih sering ngasih hasil yang mirip dengan kondisi aslinya. Kalau A06 5G tuh hasilnya kadang sesuai, kadang terlalu kuning, nggak konsisten gitu. Kemudian buat fitur-fitur di aplikasi kamera juga sama persis ya, kalian bisa lihat aja di sini. Dan buat perekaman video juga sama, keduanya mentok di 1080p 30 fps aja, baik kamera utama dan kamera selfie. Tapi karena A06 5G punya sensor gyro, jadi di sini tuh tersedia fitur stabilisasi buat perekaman video. Sedangkan A07 kalian lihat aja di sini tuh nggak stabil ya, karena nggak ada fitur stabilisasinya. Kalau buat video, hasilnya sih gue lebih suka A06 ya, walaupun warnanya tuh sedikit lebih vivid. Karena di A07 gue ngeliat hasil rekamannya tuh terlalu oversharp gitu. Jadi kurang oke kalau dilihat, terus ditambah footage-nya tuh nggak stabil. Oke, jadi ini adalah contoh suara dari mikrofon Samsung Galaxy A06 5G ya. Kalian bisa dengar kalau dipakai buat ngerekam kurang lebih kayak gini. Dan kalau ini adalah contoh suara mikrofon dari Samsung Galaxy A07. Lanjut ke bagian software, kedua HP ini udah pakai One UI 7 dengan Android 15. Di sini A07 lebih unggul ya, karena punya umur update yang lebih panjang, di mana didukung sampai 2031, sedangkan untuk A06 itu sampai 2029. Ada selisih 2 tahun lah. Secara fitur keduanya mirip-mirip aja, dan secara pengalaman juga sama, nggak ada iklan, animasinya lancar, dan sejauh ini gua nggak nemuin bug. Paling yang jadi catatan, kenapa ya Samsung tuh nggak nyediain mode rekam layar buat HP entry levelnya? Padahal fitur ini kayaknya cukup kepake deh buat beberapa orang. Dan brand-brand lain juga kayaknya tetap ngasih fitur ini deh buat HP entry levelnya. Semoga aja kedepannya Samsung bisa ngasih fitur yang satu ini ya. Kemudian untuk baterai, keduanya sama-sama berkapasitas 5000 mAh yang selama gua pakai keduanya juga sama-sama awet. Beneran deh, keduanya tuh awet banget. Mau gua seharian pakai WiFi ataupun pakai data seluler, itu sama-sama awet. Terus di sini kita juga dapetin kepala charger ya di tiap pembelian unit ini. Dan buat waktu pengecasannya juga sama, 5% ke 100% butuh waktu kurang lebih 1 jam 20 menit. Kurang lebih begitu ya buat komparasi kedua HP ini, di mana keduanya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini gue coba rangkumin deh. Untuk A07, dia punya kelebihan di bagian triple slot dan umur software update yang lebih panjang 2 tahun ke depan. Sedangkan A06 5G itu kelebihannya di koneksi yang udah 5G dan punya sensor-sensor yang lebih lengkap. Selebihnya dari pengalaman gua itu cukup mirip-mirip aja, baik dari ketahanan baterai, kualitas layar, build quality, sampai ke performa harian atau gaming tipis-tipis. Kalau kalian nggak butuh banget triple slot, saran gua itu bisa ambil aja Samsung A06 5G.
Karena menurut gua tuh kelebihannya lebih oke dibandingin kelebihan yang ada di A07. Bukan karena 5G-nya ya, tapi karena kelengkapan sensor-sensornya. Ini tuh bikin pengalaman main game jadi lebih maksimal kalau kita main game yang support gyro, terus dipakai buat navigasi harian dengan Google Maps itu lebih akurat, sampai mendukung fitur stabilisasi buat perekaman videonya. Tapi kalau emang kalian dirasa lebih butuh triple slot agar bisa pakai 2 SIM dan 1 micro SD secara langsung, silakan ambil aja A07. Kalian juga bakal dapetin update 2 tahun lebih lama. Oke, segitu aja buat video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh banget tulis aja di kolom komen. Dan kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik tombol like dan subscribe juga kalau mau. Oke, seperti biasa, semoga bermanfaat.